Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki begitu banyak keindahan alam. Untuk itu, saya mau menyusuri Indonesia dengan pergi ke pulau terdekat, yaitu Pulau Madura. Kini ke Pulau Madura bisa ditempuh dengan menggunakan jalan darat melalui jembatan Suramadu. Selain lebih cepat, selama berkendara kita dimanjakan lautan Indonesia yang cantik. Pagi ini, Minggu 9 Oktober 2022, kita sudah siap untuk berkendara. Sebelum pergi, kita menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah semalam berdiskusi, akhirnya diputuskan untuk sewa kendaraan karena akan berkeliling kota Surabaya. Oh ya, video ini adalah lanjutan jurnal perjalanan episode 3 yang sebelumnya saya dan Imam berangkat dari Semarang ke Surabaya menggunakan kereta. Jika ada yang belum lihat, link jurnal perjalanan episode 3 ada di deskripsi ya. Di sepanjang kota Surabaya ini, kita memang berkendara santai, karena kita tidak mau melewati setiap sudut kota Surabaya begitu saja. Rata-rata di kecepatan 40-60 km per jam kita melaju. Alhamdulillah hari ini benar-benar cerah. Langit biru menemani perjalanan kita ke Pulau Madura. Sebelumnya memang tidak ada rencana mengunjungi Pulau Madura dan hanya akan menikmati suasana kota Surabaya saja. Tapi tidak lengkap rasanya jika sudah di sini tidak merasakan melintas ke jembatan Suramadu. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama saya dan Imam keluar dari Pulau Jawa. Hati-hati, pelan-pelan. Pelan, hati-hati, pelan. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Pelan-pelan, barang tutup. Hati-hati, pelan. Pelan, hati-hati. Menjelang pukul 12 siang, kendaraan kami memasuki pintu jembatan Suramadu. Beruntung kala itu jalanan terbilang sepi, tidak ramai dan tidak macet. Alhasil, Imam yang mengendarai motor langsung tancap gas. Hal yang saya syukuri adalah pemandangan dari atas jembatan ternyata sangatlah memanjakan mata, walau terik panas matahari tepat di atas dan mengiringi perjalanan kami. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan di Pulau Jawa Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan. Dengan panjang kurang lebih 5.438 meter,
Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jalan penghubung, dan jalan utama. Groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003 dan dibangun serta diresmikan pembangunannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Dan kita saat ini sudah berada tepat di tengah jembatan Suramadu. Dari atas jembatan, pemandangan Selat Madura sangatlah memanjakan mata. Menurut informasi, jembatan Suramadu juga bisa tahan terhadap guncangan gempa sampai dengan 7 skala Richter. Jembatan ini pun dirancang dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang bajanya. Karena menghubungkan 2 pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain untuk memungkinkan kapal-kapal untuk bisa melintas di bawah jembatan. Itulah sebabnya di bagian tengah bentang Suramadu disediakan ruang selebar 400 meter secara horizontal dengan tinggi sekitar 35 meter. Untuk menciptakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kapal-kapal, di bagian bentang tengah Suramadu dibangun 2 tower, masing-masing setinggi 140 meter dari atas air. Kedua tower ini ditopang sebanyak 144 buah kabel penopang, serta ditanam dengan fondasi sedalam 100 meter hingga 105 meter. Walaupun jembatannya terlihat begitu panjang dan besar, namun sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk melintas jembatan hanya memerlukan waktu 5 menit bila menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang harus berpergian dari Surabaya ke Madura ataupun sebaliknya. Kalau di video ini perlu kurang lebih 9 menit untuk melintasinya. Ada yang sudah pernah melewati Suramadu? Dan ini dia Pulau Madura. Iya, Madura. Mantan datang untuk membuat lara. Aduh. Setibanya di Madura, kita langsung menuju destinasi wisata terdekat dari jembatan Suramadu, yaitu Pantai Rindu. Berapa, Mas?
Letak wisata Pantai Rindu sendiri berada di Jalan Raya Sukolilo, Pulau Sari, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Uniknya dari wisata Pantai Rindu ini adalah adanya kafe di tepian pantai yang membuat pengunjung merasa betah karena pemandangan dari sini begitu indah. Kita bisa melihat Selat Madura dan juga Jembatan Suramadu dari kejauhan. Setelah puas menikmati keindahan Selat Madura di Pantai Rindu, kita bergegas untuk kembali menuju destinasi wisata selanjutnya. Tujuannya adalah ke Bukit Jadih. Bukit Jadih sendiri terletak di Desa Paseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bukit Jadih yang jaraknya 27 km dari Surabaya ini sudah menjadi tempat wisata favorit tak hanya bagi masyarakat di Pulau Madura saja, tetapi juga luar daerah. Dan untuk harga tiket masuk kawasan Bukit Jadih yaitu sebesar 15.000. Bukit Jadih adalah bukit yang dibentuk oleh penambangan batu kapur putih yang telah sangat lama dilakukan. Ada gua Pote dan juga danau. Kali ini saya berada di Bukit Jadih. Jadi Bukit Jadih ini merupakan penambangan batu bata putih atau kapur yang sudah ada sejak lama. Jadi di sini penambangan kapur atau batu batanya masih terus dilakukan dan dijadikan objek wisata. Nah, ini salah satunya, salah satu contohnya. Dan ini areanya luas sekali, teman-teman. Jadi sampai sana ujung itu masih dilakukan penambangan. Ya, untuk tarif tiket masuknya sendiri untuk parkir itu motor 10.000 dan untuk tiket masuk ke area sini tiket masuknya per orang 5.000. Jadi total 15.000. Ya, ini dia Bukit Jadih. Ya, ini spot terbaik. Kita lihat, ini di dataran tingginya ya. Kita lihat ke arah bawah. Nah, ini spot terbaik dari Bukit Jadih ini. Dan di bawah ada semacam gua dan juga danau. Keren. Suasananya di sini adem sekali, sejuk. Kita berjalan. Jadi ini kapur ya. Nah, keras. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sana masih dilakukan penambangan.
Maka begitulah cerita singkat perjalanan dari Surabaya ke Madura, dan Bukit Jadi menjadi tempat yang menenangkan bagi setiap langkah. Di episode selanjutnya akan ada keseruan naik kereta api Ambarawa Express dari Surabaya ke Semarang. Terima kasih telah menyaksikan Jurnal Perjalanan episode 4. Salam perjalanan, Denny Setiawan.